Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Asti Juliani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan pada saat masa PKKMB dari tanggal 21 September hingga 25 September. Pada hari pertama PKKMB, materi yang diberikan adalah tentang gerakan revolusi mental di era revolusi industri 4.0 dan new normal COVID-19 dalam rangka kokohnya ketahanan nasional yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Fahrizal Darminto MA sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Indonesia haruslah mempunyai ketahanan negara untuk mempertahankan negara dari segala macam bentuk gangguan serta hambatan yang ada. Oleh karena itu, tidak hanya jajaran TNI dan Polri yang bertugas untuk menjaga ketahanan negara, namun seluruh masyarakat, terutama bagi para mahasiswa, harus berperan aktif dalam mempertahankan kokohnya ketahanan bangsa, yakni dengan melaksanakan 4 tujuan bernegara yang diantaranya ialah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, mahasiswa harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan serta bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik guna menjaga kekokohan negara ini. Materi yang kedua ialah tentang pendalaman 4 pilar dalam pembentukan karakter kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Basaroh MH. Pembentukan karakter haruslah berdasarkan dengan 4 pilar bernegara. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua ada Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, yang ketiga ada NKRI sebagai bentuk negara, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa. Pembentukan karakter yang sesuai dengan 4 pilar bernegara dapat kita ambil dari nilai-nilai sejarah yang ada, terutama saat pembentukan dasar negara yakni Pancasila. Yang kita tahu bahwasanya ketika pemuda-pemudi Indonesia memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang ada, maka membuahkan suatu kemenangan. Dari yang ketiga yang disampaikan ialah tentang kesadaran membela negara. Kita sebagai mahasiswa harus turut berperan aktif dalam membela negara ini. Kita tidak boleh menjadi mahasiswa yang kurang pemahaman sehingga akan mudah mengikuti sesuatu yang tidak tahu kebenarannya. Maka kita harus siap untuk memilah-milih kehidupan yang baik guna mempertahankan negara ini dari segala macam bentuk gangguan yang ada. Materi yang disampaikan pada tanggal 22 September ialah tentang sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS. Dalam sistem pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan untuk berperan aktif dalam mencari materi. Tidak hanya mengandalkan materi-materi yang disampaikan oleh para dosen, namun kita juga harus lebih mandiri dalam mencari materi-materi tambahan guna membuka wawasan yang luas bagi para mahasiswa. Materi yang selanjutnya ialah tentang toleransi, intoleransi, terorisme, radikal, serta narkoba. Kita tahu bahwasannya ini merupakan salah satu yang menjadi gangguan bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. Oleh karena itu, kita haruslah patut memilih pergaulan yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar kita pun tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang menimbulkan sebuah kerusakan bagi diri kita. Yang selanjutnya ialah tentang plagiat. Plagiat adalah suatu tindakan yang mengakui karya atau hasil pemikiran orang lain sebagai karya miliknya. Mengapa adanya plagiat? Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan seseorang tentang plagiat itu dan manajemen yang buruk dalam memanajemen waktunya serta tidak tahu cara menghindari dan tidak peduli. Akibatnya para mahasiswa akan malas belajar dan akan menganggap remeh semua tugas yang akan diberikan karena merasa dapat mencari dengan mudah jawaban-jawaban yang ada serta tugas-tugas yang ada. Maka cara kita untuk bisa menghindari plagiat adalah dengan mencantumkan sumber saat mengutip sesuatu pemikiran atau ilmu yang kita dapat. Materi yang disampaikan pada tanggal 24 September hingga 25 September adalah tentang pengenalan Fakultas Ekonomi Bisnis serta jurusan manajemen. Kita diperkenalkan tentang fasilitas-fasilitas yang ada dalam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta bagaimana tata cara pelajarannya. Apa saja yang menyebabkan mahasiswa itu dapat mempercepat waktu kuliahnya serta apa saja yang dapat menghambat mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan. Yang selanjutnya ialah pemaparan tentang program kreatif mahasiswa atau PKM serta individu mahasiswa berprestasi. Ini merupakan ajang kompetisi yang diadakan dalam lingkup nasional untuk para mahasiswa. Lalu yang terakhir ialah memperkenalkan mahasiswa baru dengan UKM-UKM yang ada di Universitas Lampung. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dari hasil PKKMB 2020 Universitas Lampung. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.